Maju bersama, hebat semua, gemilang masa depan. Maju bersama, hebat semua, gemilang Jawa Timur. Sebenarnya DKV itu apa sih Bapak Ibu? Komunikasi, ya nggak sih? Ya nggak Bapak Ibu? Kalau desain nggak ada komunikasinya, hanya desain visual. Percuma desain visual nggak bisa komunikasi. Ya nggak Bapak Ibu? Percuma karya yang dibuat tidak bisa mengkomunikasikan apa maksud yang telah kita buat. Dalam keilmuan DKV, dalam hal mempelajari adalah, yang dipelajari adalah cara mengolah pesan visual. Pernah nggak karyanya sudah jadi kemudian dilempar ke user? Temennya sendiri suruh diminta untuk karyaku gimana? Pernah gitu nggak Bapak Ibu? Ya, diberi pendapat, diberi polling. Jadi biar pesan visualnya masuk gitu ya. Nggak hanya dari sisi desainer aja gitu ya. Kemudian efektif, informatif. S1, ini kalau S1 ya, maksudnya kalau nanti mereka ke ini desain komunikasi visual kerjanya apa? Yang ada biasanya UI UX designer. Pernah dengar UI UX Pak? Ya, aplikasi, website, ya, startup dan lain sebagainya. Kemudian content marketer, ada yang pernah jadi konten spesialis gitu? Ada nggak? Konten kreator, ngevlog dan lain sebagainya. Kemudian graphic designer, ini tadi yang disebutkan Bapak Ibu. Kemudian creative director. Ya, tidak hanya desainer Pak, tapi ini adalah hanya sedikit contoh. Ya, dengan gaji-gajinya segitu kalau di Surabaya. Kemudian kalau content marketer itu 12-16 jutaan karena dia kerjanya terus ya, maksudnya harus memenuhi konten 10 konten dan dia harus memenuhi target. Graphic designer segitu Pak, 4,8 Pak, 4-8 juta. Cuman ya, fresh graduate kerja 4-8 juta, kemudian creative director 6-18 jutaan, tergantung proyeknya apa. Tapi ini hanya sebagian kecil profesi DKV. Ini ada Sofia Karisma DKV 17 sama, dia menspesifikasi dirinya sebagai ilustrator for visual book. Jadi emang sudah di situ buku-bukunya, ya. Kemudian dia juga bikin board game, card game, monopoli, itu semua adalah bentuk dari board game. Nah, ada juga lulusan kami DKV yang memang menggemari board game. Jadi dia namanya adalah board gamer. Bukan hanya main tapi dia ilustrasi gitu ya, ilustrator for board game-nya. Jadi dia bikin gameplaynya dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi tidak hanya desainer grafis. Nah, ini juga, ini Sarah Agnia DKV 2011. Coba dilihat, ilustrator for visual book cover. Jadi Sarah hanya mengerjakan covernya saja. Hanya cover. Jadi buku terbit, buku keluar gitu ya dari penulis, sudah direview, tinggal bikin covernya, Sarah pelajari dalamnya. Dalamnya dibaca seperti apa, kemudian dia mengerjakan, mengeksekusi covernya. Jadi produknya itu banyak ilustrasinya dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian ada juga Randy, ini menspesifikasi dirinya sebagai ilustrator for product branding. Jadi dia khusus mengerjakan produk. Jadi kalau kemarin beli, kan sekarang lagi tren ya, KitKat bikin seperti ini gitu ya, teh botol sosro, kemudian apa lagi Bu? Betul, Silver Queen. Nah, nanti Silver Queen ada Bu ya. Jadi tren-trennya seperti ini gitu ya. Sekarang semua pakai ilustrasi, sekarang sudah melek ilustrasi gitu ya. Jadi ini kerjaan Randy, kalau pernah lihat itu anaknya. Kan biasanya nih mahasiswa kalau lulus ya, misalnya baru lulus, baru kerja gitu kan kerjanya ganti-ganti ya Bu ya. 3-5 tahun gitu biasanya dia akan menetapkan diri sebagai desainer apa nih. Dia langsung bisa menentukan, oh spesifikasiku ini di sini, seperti itu. Jadi ini adalah, ini kalau pernah beli ya, ini kemasan Silver Queen sama Fruity sudah dijual juga, ini punya Takia 2012. Nah, dia menetapkan diri sebagai ilustrator for product and movie industry. Kenapa kok movie industry? Ini karyanya. Ada yang pernah lihat Raya? Film Raya, posternya yang bikin Takia. Versi ilustrasinya. Jadi ini yang bikin
dia, Takia 2012. Jadi dia menspesifikkan diri, jadi banyak karyanya dia di movie illustrator. Ya sekarang film itu lagi sangat baik gitu ya, kayak kemarin Siksa Neraka dan Siksa Kubur ya. Ya enggak, lihat posternya serem amat, ngelihat dalamnya ya gitu doang gitu ya, enggak seserem posternya ya enggak Pak Bu ya. Nah kayak gitu, jadi memang poster itu juga sangat penting gitu ya bagi sebuah industri perfilman. Nah jadi mungkin bisa diarahkan ke sana gitu ya Pak ya, nanti bikin film-film animasi dan lain sebagainya gitu, untuk posternya itu akan sangat baik temanya. Jadi ini graphic designer and illustrator di Peruri Pak. Bayangkan Peruri itu kan perusahaan uang negara ya, dia kerja di situ dan dia yang bikin ilustrasinya uang ini. Graphic designer studio akronim, jadi dia punya studio sendiri, jadi dia ini spesifikasinya branding, product branding. Jadi bukan graphic designer lagi gitu ya, sudah product branding, product expertise gitu ya, logo expertise. Jadi dia yang bikin Aji ini 2011, dia yang bikin logo ASEAN kemarin. Kayak gitu ya, jadi arahkan Pak kalau logo itu bikin logo-logo yang kira-kira ada impact-nya gitu ya. Logo ini yang lagi rame misalkan Timnas U23 ya, nah U23 gitu misalkan, arahkan ke sana, bikin jersey timnas, desainer jersey timnas ini nanti kita ada juga seperti itu. Ini juga, ini adalah logo di Bali, logo desa di Bali. Kemudian ini adalah Immersit ITS. Immersit ITS adalah media pembelajaran imersif gitu ya, pakai alat gitu, jadi untuk daring di rumah pada saat itu. Kemudian komite komunikasi digital. Nah kemudian gini Pak Bu, kalau mengarahkan desainer siswa ke arah logo, itu juga Bapak dan Ibu harus membuat sebuah personal branding. Nah ini logo si Bonggi juga dari Jombang gitu ya, sudah dijual UMKM, ini sudah dijual di mana aja di Jombang. Kemudian Rusun Kue, lihat elemennya rumit Pak, saya selalu bikin elemen itu dan beri itu Pak di siswa Bapak Ibu gitu ya. Jadi berikan sebuah personal branding dan pemahaman bahwa kamu harus punya personifikasi gitu ya, harus punya diferensiasi. Yang membedakan kamu dengan desainer logo yang lain itu apa? Dia harus tahu Pak. Gitu ya Pak ya. Jadi enggak Bu ya, bikin logo itu kan gampang-gampang susah ya. Iya enggak? Ya bikin logo tuh gampang. Tapi bikin logo yang benar-benar bisa masuk dan long lasting itu susah Pak. Seperti itu. Nah, ini juga, ini yang paling baru Pak, bukan hanya AR, VR, tapi XR. Zamannya makin ngeri ya Pak Bu ya. Jadi kalau mereka tidak punya diferensiasi, mereka akan kerja di percetakan tadi Pak Bu. Saya pernah kerja di percetakan. Saya kerja di Jawa Pos, di percetakannya Jawa Pos. Saya kerja di percetakan Jawa Pos itu cuman pengen tahu Pak, sistem percetakan tuh seperti apa sih, cuman pengen tahu aja gitu. Orang-orang ini ternyata enak Pak ya kerja di percetakan tuh, 2 minggu deadline kerja, 2 minggu kita libur. Jadi saya tunggu deadline ya kan, nah deadline itu masuk semua majalah dan lain sebagainya, baru saya kerja. Nah seperti itu. Nah di satu pekerjaan saja Pak Bu, itu struktur organisasinya semua bisa disisipin anak desain. Anak DKV itu bisa masuk semua di sini. Di finance itu juga ada gitu ya, kalau kita namanya account eksekutif ya. Namanya account eksekutif itu anak DKV bisa Pak. Kalau yang dia pinter ngomong gitu ya, pinter menjual barang gitu ya, pinter mempromosikan tuh masuknya account eksekutif. Nah kemudian dia bisa ke marketing juga, markom gitu ya. Saya orang markom juga Pak Bu, saya bondo ngomong aja ya, pokoknya ya enggak. Kemudian ada editor, supervisor, virtual production producer ya, creative officer, virtual asset, chief teknologi, virtual production, virtual asset dan lain sebagainya. Ini bisa disisipin anak DKV, bayangkan tidak hanya desainer grafis. Pekerjaan Instagram itu kalau di sebuah produk, kalau memang dia manage produk di sebuah Instagramnya, misalkan Unilever, dia bisa dibayar 8-16 juta. Cuman ngurusi Instagram. Tapi dia bikin konten ya, KOL dan lain sebagainya. Jadi dia memang pegang Instagramnya, gimana caranya. Jadi Instagram itu kan semua ada algoritmnya ya Pak ya. Nah jadi mereka kerja praktek di sana gitu ya. Ada yang sebagai virtual asset. Jadi dia cuman expertise di visual asetnya saja.
Jadi mengerjakan tadi ya, motornya, tembaknya, gedungnya, dan lain sebagainya tadi. Jadi ini si Zaidan, dia bikin pembuatan asetnya saja. Ada yang animator, jadi dia hanya bikin 3D-nya saja. Satu proyek itu dikerjakan banyak desainer grafis Pak, tapi bukan hanya desainer grafis, tapi dia lebih expert di dalamnya. Nah seperti itu, jadi dia bikin layarnya gitu ya untuk website perusahaan. Nah ini yang paling penting Pak, sebenarnya profesi ini terbentuk dari dia juga gitu ya, dari dari pengalaman dan pengetahuannya dia. Jadi intinya sama kayak kalau kita ngelihat sebuah brand itu kan banyak ya Pak Bu ya. Tapi gimana caranya membuat siswa-siswa kita itu stand out Pak Bu. Brand is much more than a product you buy. Jadi gini Pak Bu, citra itu kita yang bikin. Personal branding, saya mau dianggap sebagai guru yang murah senyum, misalnya. Suka membantu, suka memberi nilai A gitu ya, itu citra yang dibangun. Tapi kalau reputasi itu orang lain yang melihat. Ya enggak? Halah bocok, enggak ngono bapaknya. Ya enggak? Ada yang gitu enggak? Bohong itu bapaknya enggak gitu, bapaknya susah kalau susah nilai. Nah, kayak gitu ya. Jadi itu reputasinya. Setting your personal brand. Yang pertama adalah performance-nya. Jadi performanya itu dia harus jelas. Jadi buatkan dia itu CV gitu loh Pak Bu. Jadi diminta untuk mengumpulkan CV-mu nih, ayo segera dibuat gitu ya. CV-nya dikumpulkan menang A, B, C, D, E gitu, itu boleh. Yang kedua adalah image atau citra. Bahwa dia itu harus punya citra yang seperti apa sih sebagai seorang desainer. Pak saya kayaknya wis matang di produk. Saya sudah matang di poster, tapi arahkan poster apa gitu ya. Yang terakhir harus exposure. Percuma desainer itu canggih tapi nggak ada exposure-nya. Kita nggak akan tahu gitu ya. Kalau kata ilustrator worldwide itu mahasiswa saya, mereka klien-klien itu tahu mereka dari Instagram. Jadi karya semua dikeluarkan. Karyanya semua dipublish di Instagram ya, diberi watermark tapi Pak ya. Diberi watermark seperti itu. Jadi itu bisa cukup menimbulkan exposure yang sangat baik buat mereka. Ada desainer grafis yang nggak bisa gambar Pak Bu. Nah, nggak bisa gambar. Jadi saya bisa gambar kalau ada objeknya. Kalau nggak ada objeknya saya nggak bisa gambar. Tapi kan ada anak yang langsung, canggih gitu ya dengan kecerdasan yang berbeda. Nah jadi itu mulai diarahkan Pak Bu. Aku nggak iso gambar gitu. Terus jadi kecil hati kan tidak. Saya bisa jadi markom ya, kayak tidak bisa gambar tapi tetap di kafe bisa jadi markom, bisa jadi digital marketing dan lain sebagainya. Nah seperti itu. Sekian, kira-kira ada yang mau didiskusikan Bapak? Ya silakan, dari mana Bapak? Nama saya Arif Raditya dari SMAN 1 Ngerau Bojonegoro ya. Oh Bojonegoro ya. Saya menemukan bibit ilustrator yang ini sayangnya sudah lulus dan kelihatannya tidak berminat untuk menekuni lagi. Cuma yang saya keluhkan itu gini Bu, bagaimana caranya agar kalau kita menemukan seorang calon ilustrator yang handal, kebetulan itu dia itu sudah terkunci stylenya ke anime. Saya berusaha merubah, misalkan saya nyoba pakai jangan anime lah, coba ini ada kan karikatur dan sebagainya, atau stylenya jangan yang Japanese, mungkin yang Eropa dan sebagainya. Itu nggak bisa. Dia selalu berbelok kembali ke anime. Memang kalau dari lihatannya stylenya itu kayak saya nilai itu ya kalau kapasitas anak SMA di sekolah saya mungkin ya nilainya 9 bagus itu. Mungkin kalau mau teman-teman bisa saya sharing nanti hasilnya ya, bisa itu. Ya. Tapi ya itu boleh, bagaimana caranya itu Bu merubah siswa, style seorang siswa dengan dosen itu bagaimana caranya? Kalau ketemu orang yang sudah terkunci stylenya menjadi yang anime Japanese tadi. Bapak Ibu, jangan pernah merubah karakter seseorang. Nggak akan bisa dirubah. Bukan nggak boleh ya Pak ya. Mungkin kita mengarahkan cobalah gitu ya, bukan dengan memaksa yang kamu nih bikin gitu terus nggak bisa Pak. Karena memang itu style dan karakter dia memang seperti itu. Referensinya selalu seperti itu kan. Japanese style dan lain sebagainya. Japanese style punya sektor sendiri kok Pak. Ada webtoon ya. Webtoon di Line ya, kalau masih pakai Line itu sangat banyak. Mahasiswa saya Alif tadi yang bikin logo tadi dia juga bikin webtoon, tapi itu untuk sampingan dia. Jadi jangan dirubah Pak, tolong. Berikan saja wadah. Jadi misalkan ya sudah kamu ikut lomba itu loh, untuk perkara style percayakan sama dia.
Ya, mahasiswa saya ini stylenya macam-macam Pak. Nah, stylenya bisa dilihat berbeda ya Pak. Yang dia ini stylenya itu simple. Kalau di dalam bahasa desain tuh Swiss International Style. Jadi simple, clean, putih, nggak mau banyak ini gitu ya. Tapi bedakan yang ini Pak Bu. Di setiap ini tuh detail. Jadi sampai dikasih titik-titik gitu ya buat dekoratif elemennya. Di Sofia ini enggak bisa dirubah Pak, enggak bisa muncul lagi Pak, karena itu sudah karakter. Nah kayak gitu, jadi ya malah bagus Pak kalau dia punya karakter Japanese. Kayak gitu ya Bapak, jadi jangan dipaksa, beri saja wadah. Terima kasih sharingnya, ada lagi? Ya silakan Pak. Begini Bu, saya sebagai pengajar seni budaya, lebih tepatnya seni rupa, karena memang saya dari alumnus seni rupa. Tapi sekarang karena eranya digital, itu pun saya sudah larinya ke iPad juga ini. Sudah. Jadi ini kendalanya di sekolah itu kalau desain grafis sarananya Bu, fasilitasnya. Jadi harus kayak komputer harus core berapa gitu, Pentium berapa lah gitu kan. Nah itu kendala dari sekolah. Terus, nah biasanya ketika tadi untuk yang Bapak tentang anime tadi, sebenarnya kalau saya sendiri maksudnya sesuai dengan stylenya dia, misalnya anime, chibi, ataupun komik-komik Amerika, Marvel, saya biarkan mereka itu, biar berkembang sendiri. Cuma tentang anatomi tetap saya ajarkan, karena saya lebih ke seni rupa, jadi saya ajarkan anatomi yang pas gitu, tetap utuh gitu maksudnya. Untuk yang multimedia desain grafis beda dengan DKV. Kalau DKV itu lebih kompleks. Kalau yang kendala siswa saya itu ada siswa biasanya gini, kalau anak itu sudah pinter di gambar, saya arahkan ke ilustrasi. Kalau anak ini nggak bisa gambar, cuma senang desain grafis, saya arahkan ke vektor, bikin corporate kayak logo, poster dan sebagainya. Tapi tanpa gambar-gambar ilustrasi gitu, saya arahkan begitu. Terus, nah anak yang pinter biasanya larinya ke logo dan sebagainya, karena menurut saya desain itu kan pemecahan masalah. Kadang ada anak itu, Pak, saya kapan, kan saya lulusan SMA Pak, nggak bisa dapat bayaran besar gitu. Biasanya kadang kalau sudah S1 pasti berbeda kan bayarannya lah, intinya begitu. Nah itu kendala siswa begitu, karena dia untuk mau melanjutkan ada yang mungkin tidak mampu untuk lanjutkan ke DKV atau mungkin jurusan-jurusan yang mungkin yang biayanya besar gitu. Nah itu kendalanya. Karena hanya sekedar lulusan SMA gitu. Jadi harganya ya SMA gitu. Nah itu ukurannya itu SIM tadi, S1 SMA. Jadi untuk expert ke arah mungkin bayaran lebih besar harus kuliah ke DKV. Jadi itu kendala. Mungkin itu. Jadi memang itu kendala ya, sangat kendala kalau mereka tidak bisa melanjutkan. Tapi sekarang itu banyak sekali beasiswa Pak. Ya itu memang bukan solusi ya, tapi itu solusi yang sangat baik, ada KIP dan lain sebagainya. Nanti next mungkin ada yang begitu diarahkan Pak, silakan. Karena memang itu sudah sangat banyak mahasiswa saya yang bidik misi dan lain sebagainya, dia tidak bayar juga ya, tapi dia harus 3,5 tahun Pak. Nah seperti itu. Kemudian yang kedua Pak, desain grafis dan desain komunikasi visual. Kenapa desain komunikasi visual kalau lulus juga dinamakan desainer grafis? Basicnya apa Pak? Design is to design a design to produce a design. Cuman kalau DKV kan desain komunikasi visual, ada tambahan komunikasi saja. Jadi sebenarnya itu adalah memang DKV adalah perluasan dari desain grafis gitu ya kalau zaman sekarang. Makanya ya itu tadi yang disayangkan gitu ya. Kenapa kok tadi saya banyak kerjaan buku visual? Karena di dalamnya mengandung pekerjaan desain grafis, layout dan cetak. Nah jadi sebenarnya masih masuk gitu Pak ya, masih sangat ada hubungannya gitu ya. Jadi kalau saya kira itu mirip sih Pak. Jadi itu hanya DKV hanya pengembangan gitu. Ya tapi sekarang beberapa nama juga ada DKV gitu ya Pak ya. SMA-nya itu yang SMK DKV, yang SMA semua grafis. Desain grafis. Nah meskipun itu tapi kan tidak harus diarahkan hanya pada bidang-bidang yang tadi ya Pak ya, kan bisa dikembangkan mirip-mirip DKV. Nah kayak gitu ya Pak ya, jadi itu sangat bisa Pak, gitu sih ya Pak ya. Semoga membantu. Untuk yang tadi ini nanti kalau misalkan yang kurang beruntung tadi itu bisa diarahkan Pak, sangat bisa diarahkan dan mereka bisa beasiswanya banyak Pak, terutama di ITS ya, saya promo ITS. Canva itu musuhnya desainer grafis ya.
Ya kan? Nah kalau di saya itu biasanya Canva memang tidak kami anjurkan Pak. Biasanya kami itu hanya menganjurkannya kalau bikin PPT seperti itu ya, bikin PowerPoint dan lain sebagainya, bikin perencanaan gitu dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk desain tidak. Procreate pun tidak kami sarankan Pak. Tapi karena mereka itu menggunakan Procreate gitu ya. Karena kalau tugas itu dia tidak ya, bagus gitu ya, tapi dia itu tidak bisa tajam gitu loh Pak. Jadi tetap kami arahkan ke Illustrator. Jangan ya kalau bisa Corel, iya Corel itu kan orang lama banget ya Pak ya. Corel, tapi usahakan di Illustrator dan Photoshop. Seperti itu. Kemudian jadi cara mengarahkannya adalah bahwa sampaikan saja Pak, nanti di dunia perkuliahan itu Canva itu tidak bisa gitu. Ya mungkin bisa ya, tapi kalau untuk hal tertentu saja. Tapi kalau untuk ilustrasi semuanya ya member-member di Procreate lah. Nah, seperti itu. Kayak bikin logo di Canva itu memang rasanya lain, Pak. Ya kan? Rasanya itu taste-nya lain. Tapi Pak, sebenarnya tantangan terhebat kita, terdahsyat kita itu bukan program, tapi AI, Pak. Itu yang bahaya ya, Pak ya. Sekarang bikin logo bisa pakai AI, Pak. Nggak laku dong saya. Ya kan? Pakai AI ya, tinggal dia menyebutkan spesifikasi, saya mau logo ini, warnanya ini gini, keluar Pak. Ya langsung ini, nah itu yang bahaya ya Pak Bu ya, jadi usahakan tetap originalitas desainer itu harus tetap didapatkan ya Pak ya. Kita harus punya desainer yang berkarakter gitu, tidak, ya mungkin bisa gitu ya, amati tiru modifikasi. Misalkan itu muncul ya kita bisa sedikit memodifikasi dan lain sebagainya, tapi kalau muncul dari hasil ini kreativitas kita sendiri itu akan jauh lebih baik Pak.